Halo teman-teman, perkenalkan saya Agil Kurniawati dengan NIM 29/2019-006 akan mempresentasikan hasil kerja makalah yang saya buat, yaitu tentang pengaruh kebiasaan berbahasa Jawa terhadap keterampilan berbicara berbahasa Indonesia. Latar belakang dari pembuatan makalah ini yaitu mahasiswa seharusnya memiliki kemampuan atau keterampilan berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mahasiswa merasa tidak percaya diri ketika berbicara di depan umum dan merasa kesulitan menyusun kata-kata dalam berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik, terutama pada mahasiswa yang berasal dari Jawa. Dengan itu, seharusnya mahasiswa perlu meningkatkan kosakata tersebut melalui banyak membaca dan menyimak serta bersosialisasi dengan banyak orang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dari pembuatan makalah ini, yaitu bagaimana pengaruh kebiasaan berbahasa Jawa terhadap keterampilan berbicara bahasa Indonesia, dengan tujuan menjelaskan pengaruh kebiasaan berbahasa Jawa terhadap keterampilan berbicara bahasa Indonesia. Dalam makalah ini terdapat 3 landasan teori. Yang pertama yaitu kebiasaan, yang kedua bahasa, yang ketiga keterampilan berbicara. Kebiasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Sedangkan menurut Witherington, kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Sedangkan menurut Siva Wida dalam artikelnya di kompas.com, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Berdasarkan 3 pendapat yang telah saya tuliskan, saya berpendapat bahwa kebiasaan adalah suatu perbuatan manusia dalam melakukan suatu tindakan terhadap situasi tertentu secara otomatis akan berulang-ulang untuk hal yang sama. Nah, menurut Nini Puji Lestari itu, kebiasaan itu dapat dibentuk dengan cara yang pertama, mulai dengan kebiasaan baru dengan segala ikhtiar yang dapat dilakukan. Yang kedua, tidak kembali pada kebiasaan yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, melatih kebiasaan baru dengan kemauan dan dilakukan hal tertentu sesering mungkin. Dan yang keempat, mencoba mengubah kebiasaan yang tidak disengaja dengan praktik yang disengaja. Yang kelima, mengganti respon lama dengan respon baru melalui metode respon. Yang terakhir, membuat perincian tegas untuk kebiasaan baru. Dengan pendapat ini, saya menyimpulkan bahwa sebuah kebiasaan itu dapat dibentuk dari sekarang melalui hal-hal yang perinciannya itu sangat diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa menurut Abdul Khair yang dikutip Anisa Nurhayati Asholihatun, yaitu adalah suatu sistem lambang berupa bunyi bersifat arbitrer digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Nah, sedangkan menurut Anisa sendiri, bahasa adalah alat komunikasi yang umum dalam masyarakat. Nah, sedangkan menurut Nur Komari Pratiwi dalam jurnalnya, yaitu bahasa merupakan hal yang paling penting bagi kehidupan manusia sebagai suatu sistem lambang bunyi yang dipakai untuk berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, dan melakukan identifikasi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 3 pernyataan tersebut, saya menyimpulkan bahwa bahasa adalah alat komunikasi umum dan digunakan masyarakat untuk berkomunikasi sehari-hari dalam bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri yang berupa suatu sistem lambang berupa bunyi serta bersifat arbitrer. Selanjutnya yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menurut Hegi Tarjan adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan ide, pikiran, gagasan, dan perasaan.
Menurut Arsyad dan Mukti MS, keterampilan berbicara adalah keterampilan dalam kemampuan mengucapkan kalimat untuk mengatakan, mengekspresikan, serta menyampaikan ide, pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan menurut Nuswatun Hasanah, keterampilan berbicara adalah suatu kemahiran dalam hal berbicara yang diperoleh dengan cara mengasah potensi tersebut melalui latihan atau rutinitas untuk mengatasi hal yang menjadi hambatan, sehingga makna atau tujuan pembicaraan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, dari 3 pendapat tersebut, saya menyimpulkan bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan atau keterampilan manusia dalam berbicara yang diperoleh dari sebuah rutinitas atau latihan melalui pengucapan bunyi-bunyi artikulasi untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan ide atau gagasan yang disampaikan pada lawan bicara dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pembahasan pengaruh kebiasaan berbahasa Jawa terhadap keterampilan berbicara berbahasa Indonesia. Nah, pengaruh menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi bagi mahasiswa disebabkan oleh beberapa faktor di dalamnya. Menurut Cindy Tresnavinasih, Hesti Ratnasari, dan Istanto, yaitu faktornya karena mayoritas penggunaan bahasa daerah adalah di lingkungan pedesaan. Disitulah bahasa daerah atau bahasa Jawa lebih dominan dibandingkan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa yang diperoleh siswa dari orang tua atau pengasuh sejak lahir adalah bahasa Jawa, sehingga bahasa itulah yang menjadi bahasa ibu penutur tersebut. Dari faktor tersebut yang menyebabkan mahasiswa terbiasa menggunakan bahasa Jawa, sehingga mahasiswa akan merasa kesulitan dan kurang berketerampilan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Jawa yang lebih dominan dari bahasa Indonesia menjadi salah satu pengaruh kurangnya keterampilan berbicara bahasa Indonesia dengan baik pada mahasiswa. Yang selanjutnya itu keterampilan berbicara penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan berbicara, orang dapat menyampaikan apa yang mereka ingin bicarakan sehingga dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dengan itu, seseorang yang memiliki keterampilan berbicara yang baik itu melalui kata yang dihasilkan atau cara berbicaranya akan runtut, jelas, dan juga logis. Keterampilan berbicara sangat erat kaitannya dengan penguasaan seseorang terhadap bahasa, karena bahasa mempengaruhi proses berpikir seseorang dengan menggunakan logika. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengaruh kebiasaan menggunakan bahasa Jawa terhadap keterampilan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang akan mengakibatkan dampak, yaitu ada 2 dampak, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu ada dampak positif. Dampak positifnya yaitu ketika lawan yang diajak berbicara berasal dari daerah sama atau Jawa, mahasiswa lebih percaya diri untuk mengajak berbicara dan yang diajak bicara pun akan mudah paham apa yang dimaksud oleh mahasiswa tersebut. Sedangkan dampak negatifnya yaitu ada 3. Mahasiswa merasa akan kesulitan ketika dihadapkan dengan berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, seperti contohnya yaitu ada ketika presentasi. Yang kedua, karena terbiasa dengan penggunaan bahasa Jawa, mahasiswa akan mudah lupa kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga, mahasiswa akan tidak percaya diri ketika berbicara dengan orang yang berasal dari luar Jawa. Nah, kesimpulan dari makalah ini yaitu pengaruh dalam kebiasaan menggunakan bahasa Jawa terhadap keterampilan berbicara yaitu seperti karena beberapa faktor di dalamnya, seperti bahasa Jawa menjadi bahasa yang diperoleh dari orang tua sejak lahir. Kurangnya kosakata yang dikuasai oleh seorang mahasiswa, kurang mendukungnya lingkungan yang terbiasa dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan kurangnya penguasaan bahasa Indonesia yang dimiliki mahasiswa. Melalui pernyataan pengaruh dari beberapa faktor tersebut, mahasiswa yang terbiasa dalam penggunaan bahasa Jawa akan merasa kesulitan ketika berbahasa Indonesia yang baik. Nah, berikut tadi adalah hasil makalah yang saya buat dan yang saya presentasikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa kontak saya. Sampai jumpa.